Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibnu Katsir yang solih dan solihah, berjumpa lagi pada pembelajaran daring kita di tema 2 subtema 2. Kali ini kita akan mempelajari tentang seni tari. Sebelum belajar, mari kita ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Hari ini kita akan belajar yang pertama, pola lantai dalam seni tari, dan yang kedua, properti yang digunakan dalam sebuah seni tari. Pola lantai dalam seni tari. Pola lantai adalah pengaturan posisi dalam menari. Pola lantai merupakan pola denah yang dilakukan penari dengan pergerakan, pergeseran, dan perpindahan posisi. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah gerakan. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis pola lantai dalam tarian kreasi daerah. Pola lantai vertikal yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Yang ini pola lantai diagonal. Biasanya sang penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada juga pola garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran, pola lengkung ular, dan pola lantai 8. Selain pola lantai berbentuk vertikal, diagonal, dan melengkung, ada juga jenis pola lantai lain seperti membentuk pola lantai segi 5, kemudian zigzag dan lingkaran yang ada di huruf B, D, dan E. Properti dalam seni tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Properti tari berfungsi sebagai pelengkap busana tari untuk menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan dalam sebuah tari dan memberi nilai tambah keindahan. Hampir semua tari di Nusantara menggunakan properti tari. Misalnya seperti selendang yang sering digunakan pada tari Betawi dan Minangkabau. Properti tari yang digunakan dalam tari Nusantara bermacam-macam bentuknya, seperti ada senjata, topeng, piring, topi, tongkat, lilin, payung, dan kipas. Juga masih banyak lagi. Contohnya misalnya seperti pada tari piring. Pada tari piring, penari menggunakan properti piring sebagai pelengkap untuk gerakan tarinya. Kemudian pada tari kipas, penari juga menggunakan kipas sebagai properti untuk gerakan tarinya. Nah, ini ada contoh gerakan dasar tari piring. Mari kita perhatikan bersama. Sudah dilihat ya video yang pertama, dari gerakan dasar tadi kita bisa buat tariannya menjadi seperti ini. Bergembira
anak-anak, keindahan sebuah tarian terlihat disebabkan adanya perpaduan yang indah antar unsur-unsur pendukungnya. Apa saja unsur-unsur pendukung tarian? Yaitu adalah gerak, properti atau alat yang digunakan, kemudian musik, kostum, dan panggung. Perpaduan unsur-unsur pendukung itulah yang melahirkan keindahan dalam sebuah tarian. Akan tetapi, perpaduan unsur tersebut tidak akan menciptakan keindahan jika tidak dengan kekompakan dan keselarasan antar penari. Nah, disinilah diperlukan kerjasama yang baik antar penari. Ternyata kerjasama itu tidak hanya diperlukan dalam sebuah tarian, tetapi diperlukan dalam berbagai hal. Oleh karena itu, ayo kita latih kemampuan kita dalam bekerja sama dengan berbagai orang dan dalam berbagai kondisi yang memerlukan kerjasama, karena di situ terletak sebuah kesabaran. Nah, ini ada tantangan untuk kalian. Tantangannya adalah coba praktekkan tari piring yang sudah kalian lihat tadi. Anak-anak bisa menggunakan piring plastik yang ada di rumah, kemudian bisa direkam dan dikirimkan ke ustazah. Siapa bisa? Pasti semuanya bisa. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai seni tari daerah. Silakan anak-anak praktekkan tari piring tadi ya. Semangat! Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.